kinerja kita di tahun 2025 ataupun yang pelaksanaan PKKS untuk yang tidak masuk ke PMM. Selanjutnya mudah-mudahan dilancarkan segala sesuatu selama tahun 2025, tidak ada hambatan anggaran, tidak ada yang tertunda pencairan arkasnya, eh, tidak ada yang tertunda apapun hambatannya. Mudah-mudahan dilancarkan karena bagaimanapun kita akan sulit kalau arkasnya belum selesai, kemudian anggarannya tertunda, jadi kegiatan banyak yang tertunda. Gitu saja, mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih untuk Bapak Asep sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini atas paparannya yang membuka kegiatan kita. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Pengawas tentang persiapan penyusunan rencana kerja pengelolaan kinerja kepala sekolah yang ada di PMM dan PKKS untuk SLB swasta. Pada Bapak Pengawas, Bapak Asep Kustijaman, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Ati Bu Ati ini mewakili Bu Mul ya, karena Bu Mul juga bersamaan ada kegiatan ini ya Bu ya. Iya. Dan Zoom juga bersamaan dengan ini. Oke, Bu Ketua MKKS yang saya hormati, Bu Ketua MKKS SLB Kabupaten Sukabumi, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SLB secabang dinas wilayah 5, baik yang SLB negeri maupun SLB swasta. Terima kasih terutama Pak Ibu Dini yang sudah memfasilitasi ruang Zoom meeting ini. Dan Bapak Ibu, kami mengundang ya Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan Zoom meeting dalam rangka persiapan pengelolaan kinerja kepala sekolah atau disingkat dengan PKKS, sama dengan yang lama ya, PKKS. Kalau dulu penilaian kinerja kepala sekolah, kalau sekarang penilaian pengelolaan kinerja kepala sekolah. Kalau guru, penilaian kinerja guru dulu ya, kalau yang sekarang pengelolaan kinerja guru. Jadi PKG dan PKKS singkatannya sama dengan yang dulu. Jadi pengelolaan kinerja baik untuk guru maupun kepala sekolah itu pengganti dari PKG, penilaian kinerja guru, dan penilaian kinerja kepala sekolah yang tahun lalu masih berlaku dan sekarang sudah tidak ada. Nah, Bapak Ibu, saat ini kami hadirkan dan kita undang seluruh kepala sekolah. Jadi 15 kepala sekolah yang hadir saat ini baru 12 kepala sekolah. Berarti ada yang belum masuk, yaitu SLB Bakti Pertiwi ya. Bu Ida belum masuk ya Pak Yogi. Ini Pak Sana, kenapa sana nanya ke Pak Yogi? Karena mohon Pak. Ini boleh nanti diberitahu ya. Terus yang hadir dan belum masuk di sini juga berarti ada 3 lagi ya. Siapa nih yang belum masuk? SLBA Budi Nurani, Pak. Oh, SLBA Bu Tanti. Bu Tanti Wartosan, Bu Armilah Manawi tiasa di Hayap, Bu Armilah Kak Bu Tanti. Bu Tanti, Bu Ida, satu lagi sahabu. Saya sok rada bingung gitu. Atau Bu kita kan Payani. MBM ku Budini. Payani. SLB Arosadiah juga belum hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 2 kegiatan penilaian kinerja ya, penilaian kinerja, yaitu untuk SLB kepala sekolah SLB yang terploting di dalam PMM, terutama di PMM pengawas atau di saya, itu ada 11 kepala sekolah, sisanya ya, berarti 10 ya, karena ada 2 yang 11 deh dengan yang PLT. Bu Dini merangkap PLT dengan MBM. Jadi yang sisanya itu 4 lagi itu dilakukan penilaian kinerja secara manual, dan itu pun yang PKKS untuk kepala sekolah swasta karena ada nota dinas dari kepala cabang dinas,
Yang tahun 2024 belum dilakukan penilaian. Jadi sekarang kita informasikan ya, walaupun sudah di tahun 2025 untuk kepala sekolah yang swasta yang tidak ada di plotting PMM pengawas akan dinilai di bulan Januari ini, gitu ya, edaran nota dinasnya untuk PKKS kepala sekolah swasta nanti kita juga dibicarakan dalam kegiatan Zoom ini. Baik Bapak Ibu, di tahun 2025 jadi pengelolaan kinerja baik bagi guru maupun kepala sekolah ini masih ada ya, tidak dihilangkan, bahkan lebih dipermudah ya, artinya dipermudah dari sisi pengajuan penilaian yang hanya 1 tahun 1 kali. Kalau tahun kemarin kan 2 periode atau 2 kali dalam 1 tahun, sekarang hanya cukup 1 kali, jadi untuk 1 tahun baik untuk guru maupun kepala sekolah. Kemudian juga ada beberapa kemudahan-kemudahan yang lain, seperti halnya guru maupun kepala sekolah tidak harus mengupload bukti dukung pengembangan diri. Ya, pengembangan diri itu seperti seminar, webinar, ataupun pelatihan, diklat dan sebagainya itu tidak harus diupload di dalam pengelolaan kinerja guru maupun kepala sekolah. Itu beberapa kemudahan ya. Dan manfaat daripada kegiatan pengelolaan kinerja ini juga berdasarkan regulasi yang ada, itu nantinya akan dikonversi hasil penetapannya menjadi angka kredit dan nanti terintegrasi dan maksudnya dikirimkan langsung ke kinerja masing-masing kepala sekolah yang terplotting dalam PMM ya, terutama untuk kepala sekolah yang 11 orang ini. Nah, di catatan saya izin saya share ya, di apa namanya, di Bu nyunkeun eta ku Ibu Dini baca di pasien akses. Oh sudah ya. Oke. Nah, izin share dulu ya di aplikasi PMM yang ada di saya nih ya, di pengawas. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini tampilan aplikasi PMM yang ada di pengawas. Kalau saya cek di perencanaan, ini ada hampir sama dengan yang kemarin. Daftar kepala sekolah baik yang di SLB negeri maupun swasta yang ada di dalam plotting PMM yang harus dinilai oleh atasan, dalam hal ini didelegasikan ke pengawas, yaitu ada 11 orang, 11 kepala sekolah. Dari mulai Bu Dini, Bu Tanti, Bu Lina, Bu Armilah, Pak Wawan, Bu Ida, Bu Weti, Pak Yayan, Bu Dini, Bu Devi. Satu lagi nggak ada ini, Ibu Mul, karena sudah melakukan perencanaan. Bu Mul itu sudah melakukan perencanaan. Ya, sudah mengkonfirmasi maksudnya ya. Ini satu lagi sudah masuk di sini. Ya, itu ya Bu Mulyani ini sudah melakukan persiapan observasi kinerja lah, melakukan persiapan seperti itu ya. Mungkin boleh dijelaskan karena Bu Mulyani ini tidak hadir mungkin oleh Bu Ati. Mungkin sudah dilakukan perencanaan ya. Karena di sini di perencanaan kinerja yang belum masuk, yang belum dikumpulkan ada 10, dan sudah melakukan pengumpulan perencanaan itu hanya Ibu Mulyani, Kepala SLB Negeri 1 Kota Sukabumi. Baik Bapak Ibu, selain dari yang ada di tampilan ini, ya, di sini ada Pak Sudinta Gandhi yang belum masuk di sini, kemudian Bu Anita, Bu Tuti, dan satu lagi Pak Yogi. Nah, ini akan dilakukan penilaian kinerja secara offline, ya, secara offline atau manual. Nah, untuk yang PKKS sekolah swasta yang tidak terplotting di sini, nanti akan dilakukan PKKS secara manual atau secara offline. Mungkin tidak bulan-bulan ini. Nah, yang tahun kemarin pun akan dilaksanakan pada bulan Januari ini. Itu ya, untuk yang 4 orang kepala sekolah seperti Pak Yogi, kemudian Bu Tuti, Bu Anita, dan satu lagi Ibu
Satu lagi siapa ya? Bu Anita, Bu Tuti, oh Pak Gandhi dan Pak Yogi. Ya, itu akan dilakukan kegiatan penilaiannya secara manual. Baik Bapak Ibu, saya stop dulu di sini. Ini aplikasi yang nampak atau para kepala sekolah yang nampak terplotting di dalam PMM saya sebagai delegasi atasan untuk menilai Bapak Ibu. Baik, jadi artinya Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah terplotting di dalam PMM atasan, ya dalam hal ini didelegasikan ke pengawas, itu harus mulai merencanakan kinerjanya, merencanakan SKP-nya ya di dalam PMM. Nah, baik, saya akan menyampaikan beberapa hal, nanti sambil berjalan saya juga akan menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah yang tidak terplotting di dalam PMM atau tidak dinilai secara digital atau melalui PMM. Baik ya, izin share lagi ada hal apa namanya materi terkait dengan pelaksanaan kegiatan untuk ya, oh iya, oke, ya. Ya, baik. Saya langsung saja di sinilah, dimulai dari timeline yang ada. Dan apa ya Bu Ati ya? Sudah Pak, nampak. Nah, orang diagungan lah. Set. Nah, dari sini ya, Bapak Ibu. Hampir sama dengan tahun yang kemarin, Bapak Ibu kepala sekolah yang dinilai kinerjanya melalui PMM ini dilakukan perencanaan kinerjanya ya menyusun SKP untuk 1 tahun, tidak untuk 2 periode atau per semester. Sekarang 1 tahun 1 kali. Nanti Bapak Ibu silakan setelah ini di timeline yang pertama, jadi 1 tahun ini dibagi menjadi 4 triwulan ya. Jadi timeline triwulan 1 sampai triwulan 4 itu ada beberapa tahapan ya yang harus dilakukan di dalam PMM. Ini hampir sama dengan guru ya. Jadi Bapak Ibu guru juga nanti Bapak Ibu kepala sekolah menyampaikan kepada guru-guru yang masuk di dalam plotting kinerja di masing-masing kepala sekolah. Ini timelinenya hampir sama ya. Yang pertama di triwulan 1 ya di triwulan 1 ya Januari, Februari, Maret. Yang pertama Bapak Ibu selain melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan di bulan Januari ini Bapak Ibu harus selesai menyusun SKP ya, harus selesai menyusun SKP untuk 1 tahun ke depan di tahun 2025 ya. Nah, kemudian di bulan Februari dan Maret baru Bapak Ibu akan melaksanakan persiapan observasi praktik kinerja. Jadi persiapan sampai dengan pelaksanaan praktik kinerja yang pada akhirnya nanti akan diobservasi oleh pengawas ya. Nanti teknisnya bagaimana, apakah digabung dan sebagainya seperti tahun kemarin, kita lihat nanti ya supaya lebih efektif dan sebagainya. Oke, kemudian pada bulan Februari Maret ini Bapak Ibu nanti harus menentukan jadwal kapan Bapak Ibu akan melakukan praktik kinerjanya. Jadi di situ Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa hal yang terkait dengan menentukan jadwal dan sebagainya. Nah, ini harus dilakukan pada rentang Februari Maret. Jadi Februari Maret ini selain menentukan jadwal, kemudian akan dilakukan juga observasi praktik kinerja oleh pengawas. Sebelum lupa saya menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk penetapan nilai hasil kinerja Bapak Ibu, perilaku kinerja Bapak Ibu di dalam tahun 2024 ya, baik periode 1 periode 2 itu bisa dicek Bapak Ibu sudah ada penetapan nilainya. Ya.
Sudah bisa dilihat di PMM Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nanti perubahan untuk melihat apa nilai penetapan pengelolaan kinerja yang tahun kemarin itu periodenya jangan di periode 2025 tapi periode 2024 ya, ada periode 1, periode 2 di tahun 2024. Itu Bapak Ibu bisa melihat karena penetapannya sudah ada dan ditetapkan oleh kepala dinas atau dari dinas pendidikan. Jadi saya sebagai pengawas hanya merekomendasikan. Nah, nanti bisa dilihat apakah nilainya baik, sangat baik, atau saya tidak memberikan nilai di bawah baik ya, semua antara baik dan sangat baik, gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa melanjutkan atau mengusulkan kenaikan pangkatnya, terutama untuk yang PNS. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu dicek ya nanti untuk hasil penilaian kinerja tahun 2024. Kita lanjut. Oke, Bapak Ibu. Jadi di triwulan 1 ini, terutama di Januari sekarang, ini waktunya Bapak Ibu menyusun SKP. Ditunggulah musim puring, jangan sampai telat atau terlambat menyusun SKP di Januari. Karena di bulan Februari dan Maret itu sudah melakukan pertama persiapan observasi praktik kinerja, dan yang kedua pelaksanaan praktik kinerja di bulan Februari dan Maret. Kita atur nanti supaya tong bentrok ya Bapak Ibu. Misalkan di bulan Februari tanggal berapa atau bulan Maret tanggal berapa itu siapa dan siapa saja gitu ya. Boleh jadi nanti misalkan dalam satu tanggal itu ada 2 sehingga bisa digabung lah, insya Allah ya, tidak harus satu-satu, karena kalau satu-satu dikunjungi, saya nama satu-satu dikunjungi ya, cuma lihat efektivitas waktu saja. Oke, Bapak Ibu juga mungkin banyak kegiatan juga ya, termasuk juga saya. Tapi idealnya sih satu-satu dikunjungi ya ketika melakukan observasi praktik kinerja. Kita lihat nanti saja. Kemudian Bapak Ibu di triwulan 1 juga nanti saya akan menyetujui dan menyepakati SKP kepala sekolah yang sudah diajukan. Ya. Kemudian juga akan melakukan observasi ya di bulan Januari atau di triwulan 1 ini. Ya. Di triwulan 1 ini akan observasi praktik kinerja KS di satuan pendidikan dan mengirimkan umpan balik ya. Di umpan balik ini akan disampaikan di antara triwulan 1 ini di bulan-bulan Februari Maret ini. Selanjutnya di triwulan 2, ini tahap kedua nih ya. Tahap kedua atau di triwulan 2 ini, Bapak Ibu kan sesudah diobservasi ada umpan balik tuh dari pengawas ya. Kemudian melaksanakan umpan balik tersebut ya dan membuat rencana umpan balik tersebut. Ini ada di tahap triwulan 2. Bapak Ibu di triwulan 2 ini April, Mei, Juni itu membuat upaya tindak lanjut dan melaksanakannya. Ya, dan melaksanakannya. Jadi setelah observasi kinerja mungkin ada yang perlu diperbaiki, perlu dikembangkan, perlu ditingkatkan. Nah, upaya tindak lanjutnya ini ada di triwulan 2. Bapak Ibu menyusun upaya tindak lanjut kemudian melaksanakannya. Ini ada di bulan April, Mei, Juni. Jadi saatnya ini harus dipantau sesungguhnya oleh pengawas. Upaya tindak lanjutnya ini dilaksanakan atau tidak. Ya. Kemudian selanjutnya setelah dipantau di triwulan 2, nah di triwulan 3 Bapak Ibu di bulan Juli, Agustus, September itu melakukan refleksi ya, melakukan refleksi atas upaya tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, oleh pengawas itu akan dipantau ya refleksinya. Bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi melakukan refleksi dulu terhadap peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Jadi dari sini nanti Bapak Ibu kan akan menyusun, akan membuat akan dinilai dari beberapa variabel atau aspek diantaranya prestasi kerja, kemudian juga ada pengembangan diri. Pengembangan diri ini seperti halnya tahun kemarin, kalau dari tahun kemarin itu harus mengumpulkan
poin pengembangan diri itu minimal 32 poin kan. Sekarang tidak. Tidak harus ditentukan seperti itu. Dan tidak harus mengupload bukti pengembangan diri. Dan yang terakhir, Bapak Ibu harus membuat atau melakukan perilaku kerja yang dinilai dari ASN berakhlak yang tujuh komponen itu ya, dari ASN berakhlak. Nah, Bapak Ibu, di triwulan 3 ini Bapak Ibu melakukan refleksi. Ingat Bapak Ibu, saya sering kali menyampaikan ketika Bapak Ibu melakukan refleksi, dimohon nanti melihat dari kekurangan di internal kita, terutama di dalam kemampuan ruang-ruang atau area kelemahan dari sisi kepala sekolahnya, bukan menyalahkan masalah eksternal, tapi lebih kepada bagaimana Bapak Ibu melakukan introspeksi, sehingga refleksi ini dalam rangka meningkatkan kinerja dari dirinya sendiri, dari kepala sekolah. Ya, jadi nanti kalau membuat refleksi itu, karena masih banyak kemarin di tahun yang kemarin, ketika refleksi itu ternyata kepala sekolah seringkali memberikan pernyataan seperti halnya melihat bahwa hal tersebut disebabkan karena faktor eksternal. Ya, tidak salah sih memang kalau misalnya sarana prasarana kurang lengkap, waktu yang tersedia sangat sempit, itu tidak salah. Tapi jangan terlalu dominan menyalahkan kepada faktor eksternal. Yang paling penting itu bagaimana merubah mindset kekurangan di kepala sekolah itu dari dalam dirinya. Gitu ya, walaupun misalkan sarana prasarana terbatas, tapi bagaimana mengefektifkannya dari sarana tersebut, dimulai dari meningkatkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam pribadi atau individu kepala sekolah itu sendiri. Ya, untuk refleksi nanti sedikit ada perubahan nanti untuk dalam melakukan refleksi. Nah, nanti di triwulan 3 ini pengawas sebagai kepanjangan tangan kepala dinas akan memantau dan membina upaya tindak lanjut dalam peningkatan kinerja kepala sekolah. Oke, Bapak Ibu ya. Dan kemudian juga akan memantau dan membina perilaku kerja kepala sekolah berdasarkan ASN berakhlak yang tujuh komponen, 7 aspek tersebut. Baik, yang terakhir di triwulan 4 ya, Bapak Ibu menyelesaikan refleksi ya, menyelesaikan ini tahap terakhir nih. Bapak Ibu menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Kalau seandainya di bulan atau di triwulan 4 ini Ibu Bapak belum melaksanakan peningkatan pengembangan kompetensi, Ibu Bapak belum meningkatkan atau berupaya melakukan pengembangan kompetensi, Ibu selesaikan. Bapak Ibu selesaikan. Pengembangan kompetensi itu bisa dilakukan berbagai macam cara. Salah satunya misalnya Bapak Ibu kepala sekolah untuk meningkatkan pengembangan kompetensi berdasarkan di area yang lemah tadi ya, di hasil refleksi ada kelemahan nih. Bapak Ibu nanti harus melakukan pengembangan kompetensi di aspek tersebut melalui berbagai cara. Salah satunya bisa dengan belajar di PMM ya. Kemudian juga bisa ikut seminar, ikut webinar atau diklat pelatihan dan sebagainya. Walaupun tidak diharuskan, Bapak Ibu tidak diwajibkan, Bapak Ibu harus mendapatkan sertifikat. Contoh nih ya Bapak Ibu ya, di PMM Bapak Ibu belajar terkait dengan misalnya bagaimana mengembangkan program sekolah. Itu di PMM ada ya, di manajemen kepemimpinan ya, topiknya atau modulnya di manajemen kepemimpinan di PMM itu belajar Bapak Ibu nanti. Buka beberapa topik sampai selesai melaksanakan misalnya ada post-test terakhir. Nah, setelah itu kalau selesai Bapak Ibu menyelesaikan post-test, maka akan muncul di menu PMM itu yaitu unduh surat keterangan penyelesaian topik. Jadi tidak harus menunggu sertifikat. Aksi nyata. Kalau dulu kan
kita harus menunggu sertifikat aksi nyata sehingga itu dijadikan bukti dukung untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi di PMM. Nah, sekarang nggak usah Bapak Ibu, di PMM dipermudah. Cukup bukti dukungnya dalam bentuk surat keterangan Bapak Ibu sudah belajar tentang topik yang dipelajari. Nanti kita Bapak Ibu coba mengeksplor ya PMM, karena di PMM itu banyak juga hal-hal materi yang terkait untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu kepala sekolah maupun guru. Guru juga sama. Jadi tidak harus mendapatkan sertifikat aksi nyata. Bukti dukung masih perlu ya untuk disampaikan atau menjadi bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pengembangan kompetensi, tapi tidak harus diupload. Nanti tinggal dikonfirmasi saja, ditunjukkan kepada kepala sekolah sebagai penilai Bapak Ibu bahwa saya sudah melakukan pengembangan kompetensi dengan belajar di PMM, ini surat keterangannya. Ya, Bapak Ibu nanti unduh. Kalau sudah ada, oh berarti Bapak Ibu KS ini sudah melaksanakan pengembangan kompetensi. Atau dari YouTube juga bisa. Ya, Bapak Ibu mungkin belajar bisa dari YouTube, bisa dari pelatihan gitu ya. Kalau pelatihan tentunya pasti ada sertifikat ya. Kalau dari YouTube buktinya apa? Bapak Ibu silakan di screenshot ya, atau Bapak Ibu menyalin link YouTube itu sendiri ya. Nah, itu bisa dijadikan bukti dukung bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pengembangan kompetensi dan belajar dari YouTube terkait dengan aspek-aspek yang Ibu pelajari gitu ya. Nanti diperlihatkan di apa namanya, dikonfirmasi oleh pengawas bahwa kepala sekolah tersebut sudah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi. Itu ya, ada di triwulan 4 ya. Di triwulan 4 ini selain menyelesaikan refleksi untuk peningkatan kinerja, juga melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi. Ya, pengembangan kompetensi ini kalau di sini di Oktober, November, Desember, boleh jadi mungkin ada di triwulan 3 ya, tapi ini akhir ya Bapak Ibu, di triwulan 4 ini akhir kegiatan Bapak Ibu. Selain refleksi juga upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Dan di bulan Desember Bapak Ibu, di bulan Desember nanti tahun 2025 itu secara kalau di sini di timeline-nya akan mendapatkan predikat kinerja tahunan dari kepala dinas. Jadi hasilnya dapat dilihat di bulan Desember. Kalau yang tahun 2024 di bulan Januari tahun 2025 kan. Nah, nanti mah enggak, katanya dari timeline ini Desember juga sudah bisa melihat hasil predikat kinerja Bapak Ibu yang ditetapkan oleh Pak Kepala Dinas. Seperti itu Bapak Ibu timeline-nya, dan saya mohon seperti yang tadi saya sampaikan, di bulan Januari ini baru bisa melakukan menyusun SKP untuk 1 tahun. Jadi nanti Januari ini bisa nggak Pak menyusun persiapan observasi kinerja, menentukan tanggal, jadwal observasi? Belum, nanti menentukan tanggal itu di bulan Februari. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu secara periodik setelah melakukan atau menyusun SKP di bulan Januari ini, secara periodik harus sering membuka PMM. Nanti akan saya informasikan lah di grup. Silakan Bapak Ibu sudah disetujui dan disepakati oleh pengawas. Nah, nanti bulan Februari siap-siap untuk menentukan jadwal persiapan observasi kinerja. Dan di bulan Februari Maret pun nanti akan dilakukan observasi kinerjanya, praktik kinerjanya. Seperti itu Bapak Ibu. Di triwulan 2 dan triwulan 3 seperti yang tadi saya sampaikan, itu tahapan-tahapannya sambil berjalan ya, nanti akan saya perlihatkan. Selanjutnya Bapak Ibu tetap ya. Jadi ini kan hanya beberapa waktu saja Bapak Ibu menyempatkan untuk melihat di PMM. Proses pengelolaan kinerja di PMM. Kewajiban utama Bapak Ibu tentunya adalah melaksanakan tugas di satuan pendidikan tetap berjalan ya, tetap masih berjalan. Kumaha cara ngalingitkeun ieu ya. Hide video panel. Halangan ku ieu ya. Oke, siap. Udah. Ya Bapak Ibu, nah ini ya. Jadi ada beberapa yang perlu Bapak Ibu lihat juga. Nah, ada ya.
Oke, ya. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu siapkan, karena nanti Bapak Ibu juga harus mengumpulkan dokumen akuntabilitas. Dokumen akuntabilitas ini berupa apa saja, yaitu kurikulum satuan pendidikan, perencanaan satuan pendidikan, laporan satuan pendidikan, dan rangkuman kehadiran kepala sekolah dan guru, terutama kepala sekolah ya. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan selama 1 tahun nanti, ini harus menyiapkan dokumen akuntabilitas seperti halnya yang sudah Bapak Ibu buat lah, KSP, kemudian perencanaan satuan pendidikan berupa apa? RKJM dan RKT, gitu ya. Itu harus ada, nanti akan dikonfirmasi, tidak harus diupload kalau tidak salah ya. Kemudian ada laporan satuan pendidikan. Jadi laporan program kegiatan sekolah yang tahun 2024, Bu, yang tahun belakang, yang tahun sebelumnya. Dan terakhir, Bapak Ibu harus membuat rekap kehadiran presensi gitu ya, kehadiran dari bulan 1 Januari sampai bulan Desember. Itu dokumen akuntabilitas yang harus disiapkan baik oleh guru maupun oleh kepala sekolah ya. Jadi Bapak Ibu juga nanti untuk menilai guru, Bapak Ibu juga harus menyiapkan. Kalau guru dokumen akuntabilitasnya ditambah dengan RPP ya, RPP kalau guru. Jadi kalau kepala sekolah cukup dengan KSP disiapkan, kemudian RKT, RKJM itu perencanaan satuan pendidikan, atau sebuah laporan ya, atau laporan satuan pendidikan, laporan program, pelaksanaan program tahun 2024 ya. Dan rangkuman, yang penting ini rangkuman kehadiran guru dan kepala sekolah. Oke. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus Ibu siapkan ya, Bapak Ibu kepala sekolah harus siapkan. Dokumen KOSP, dokumen perencanaan, dokumen laporan satuan pendidikan, dan rangkuman kehadiran. Ya, kalau di sini kan pasti KSP ini atau KOSP sudah ada, Bapak Ibu. Dokumen perencanaan itu berupa RKJM, RKT. Dokumen laporan satuan pendidikan berupa dokumen pelaksanaan pelaksanaan rencana kerja tahun anggaran sebelumnya ya, tahun 2024, kalau ini 2023 salah nih, tahun 2024. Kemudian rangkuman kehadiran guru, jadi ada rekapitulasi kehadiran bulanan ya, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Bukan daftar hadir tapi rekapitulasinya. Kalau Bapak Ibu perlu bentuk rekapitulasi formatnya, nanti saya ada nih ya, saya coba edarkan di share nanti. Baik, ini praktik kinerja yang tentunya untuk kepala sekolah nanti lebih baiknya seperti ini ya. Oke. Praktik kinerja yang harus Bapak Ibu persiapkan ini akan disodorkan beberapa pilihan seperti tahun kemarin, Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah memilih salah satu indikator pada rencana hasil kerja yang direkomendasikan dari aspek atau komponen D3 di rapor pendidikan terkait kepemimpinan pembelajaran. Naon wae saona teh diantaranya yang menyangkut aspek visi misi satuan pendidikan yang terdiri dari indikator presentasi visi misi, presentasi program, presentasi praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Itu masuk kepada aspek visi misi satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, aspek pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Memandu yang terdiri dari indikator memandu pembelajaran, memandu perencanaan pembelajaran, kemudian refleksi pengelolaan kurikulum sekolah. Ini masuk kepada aspek pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Dan yang terakhir, aspek dukungan untuk refleksi guru. Ada 3 indikator. Yang pertama, aktivasi kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, dan refleksi program pengembangan kompetensi. Bapak Ibu tinggal pilih salah satu dari 8 indikator ini ya, dari 8 indikator dimensi D3 kepemimpinan pembelajaran. Kalau guru dimensi 1, D1 terkait kualitas pembelajaran. Beda lagi, seperti guru mah misalnya keteraturan suasana kelas, disiplin positif, itu sama 8 juga indikatornya ada 8. Dipilih salah satu.
Nah, kalau KS yang ini, kalau kepala sekolah yang ini. Pilih salah satu. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah swasta yang akan dinilai secara offline untuk tahun 2024 yang akan dilaksanakan bulan Januari ini, ya, tanggal 14, 15, 16, 17 kalau nggak salah itu di nota dinas cabang dinas. Bapak Ibu silakan karena nanti Pak Gandhi, Bu Anita, Bu Tuti, siapa lagi? Pak Yogi, ini harus memilih salah satu Pak Yogi, ya. Bapak Ibu kepala sekolah yang tidak terplotting di dalam PMM yang akan dinilai PKKS secara offline, memilih juga sama salah satu dari indikator dimensi raport D3 ini. Boleh nanti judulnya topiknya presentasi visi misi, boleh misalnya topiknya memandu perencanaan pembelajaran. Jadi pilih aja lah di antara 8 ini. Yang menurut Bapak Ibu paling mudah atau lebih bisa dikuasai dan bisa dipaparkan nanti ya dalam kegiatan praktik kinerjanya. Ya, ini seperti tahun kemarin saja sama ya. Baik Bapak Ibu, untuk ya saya harapkan pemilihan indikator ini karena saya punya catatan juga. Ini berbeda atau jangan sama dengan tahun yang lalu atau tahun 2024. Kalau misalnya Bu Tanti atau Bu Armila tahun lalu itu di periode pertama presentasi, di periode kedua presentasi program sekolah. Nah, kalau bisa beda lagi di sekarang itu pilihannya jangan di aspek yang sama atau di indikator yang sama, ya. Sehingga nanti semua kepala sekolah bisa merasakan bagaimana mempraktikkan indikator yang berbeda di tahun yang sebelumnya, seperti itu. Saya harapkan seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini pilihan indikator di praktik kinerja yang akan Ibu Bapak lakukan. Karena praktik kinerja ini akan diobservasi oleh pengawasnya. Baik. Oke, ini tidak usahlah. Oke. Perilaku kerja, Bapak Ibu, kan selain pada prestasi kerja ada perilaku kerja. Perilaku kerja apa saja yang akan Ibu fokuskan dari 7 aspek ini harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Ada 7 aspek dan setiap aspek tersebut ada fokus pilihan yang tentunya akan dipilih oleh Bapak Ibu. Saya contohkan begini. Di aspek ASN berakhlak itu kan yang pertama adalah berorientasi pelayanan, ya. Nah, nanti Bapak Ibu ada pilihan di dalam PMM ketika memilih orientasi pelayanan ini atau di aspek berorientasi pelayanan ini ada pilihan. Mau indikator yang mana nih yang Bapak Ibu pilih? Di indikator yang satu, ya, memahami kebutuhan guru misalnya dipilihnya ini. Nah, ekspektasi khusus pimpinannya itu juga pilih salah satu dari 4 ya. Dari 1.1.1 sampai 1.1.4 itu dipilih salah satu. Pilihannya tuh di sini. Ya. Ini misalnya di berorientasi pelayanan, Ibu memilih indikator 1.1. Kemudian ekspektasi khusus pimpinannya memilih salah satu dari 4 ini. Misalnya memilih 1.1.3. Oke, itu satu sudah selesai di orientasi pelayanan. Begitu jadi akuntabel. Di aspek akuntabel dalam ASN berakhlak. Misalnya kita pilih 2.2 memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab efektif dan efisien. Nah, ekspektasi khusus pimpinan pilih juga salah satu dari 2 ini, 2.2.1, 2.2.2. Silahkan dipilih salah satu saja, nggak usah dua-duanya, ya. Nanti di aplikasi PMM-nya akan disuruh Bapak Ibu memilih dan pilihannya sudah ada template-nya. Saya tinggal klik gitu ya. Sampai selesai di aspek kompeten, aspek harmonis, aspek loya sampai aspek adaptif dan kolaboratif yang terakhir itu ya. Jadi ada 7 aspek terkait dengan ASN berakhlak. Kita lanjut pengembangan kompetensi, Bapak Ibu. Pengembangan kompetensi yang sudah saya tadi saya ceritakan, ini dalam rangka peningkatan
kompetensi Bapak Ibu kepala sekolah sesuai dengan area-area yang perlu dikembangkan. Ya, dari hasil refleksi Bapak Ibu kan kemudian ada upaya apa namanya rekomendasi dari pengawas, nanti saya sampaikan, oh Ibu harus meningkatkan di kompetensi ini, di area ini, ya. Kemudian dengan berbagai apa namanya kegiatan seperti melakukan webinar, seminar, diklat, ataupun melihat di PMM, belajar topik di PMM, atau dari YouTube juga boleh, ya. Dengan bukti-bukti dukung tadi yang tidak perlu diupload. Ya, di PMM sekarang tidak perlu diupload, tapi hanya butuh nanti dikonfirmasi saja, ditunjukkan kepada pengawas untuk dinilai. Baik, Bapak Ibu, ini kompetensi yang tetap ya, kepala sekolah itu kepribadian sosial dan profesional. Ini kompetensi ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kepala sekolah ingin menjadi atau ingin ditugaskan menjadi pengawas sekolah, nih di Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 yang sekarang yang baru ya terbit kemarin, itu sebenarnya gampang Bapak Ibu. Karena guru yang mengajar, guru yang memimpin satuan pendidikan, guru sebagai pendamping satuan pendidikan itu pengawas gitu ya. Itu sama statusnya jabatan fungsional. Jadi kalau Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru ingin menjadi kepala sekolah tidak harus dari GP katanya sekarang itu. Guru ingin menjadi kepala sekolah, silakan ikut diklat kepala sekolah seperti dulu lagi. Nanti guru tersebut ditugaskan sebagai pemimpin satuan pembelajaran. Nah, kalau kepala sekolah ingin menjadi pengawas, sekarang ini tidak harus dari GP, tapi kepala sekolah tersebut nanti akan ditugaskan menjadi pendamping satuan pendidikan, menjadi pengawas gitu. Karena nomenklaturnya berbeda. Kalau dulu pengawas sekolah, sekarang itu pendamping satuan pendidikan. Guru-guru kan jabatan fungsional sama. Jadi pengawas sebagai jabatan fungsional guru yang diberi tugas mendampingi sekolah atau pendamping sekolah, pendamping satuan pendidikan. Nah, kalau misalnya Ibu Dini ingin menjadi pengawas, itu tidak harus uji kompetensi, ya, tidak harus menjadi guru penggerak nungguan sertifikat sekolah penggerak yang kemarin, nggak usah Bu Dini. Bu Dini tinggal ini aja ikut diklat calon pendamping satuan pendidikan atau diklat calon pengawas gitu. Begitu dari guru. Kalau guru ingin langsung menjadi pengawas juga bisa, tapi harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya tetap seperti yang regulasi yang tahun kemarin. Minimal misalnya ada golongan tertentu yang harus dipersyaratkan. Jabatan pangkatnya harus dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan. Kemudian tidak harus menjadi guru penggerak. Dari guru bisa menjadi pengawas sekolah dengan ikut diklat. Nanti setelah itu pejabat yang bersangkutan atau PYB itu bisa menugaskan dari guru yang mengajar menjadi guru pendamping satuan pendidikan. Seperti itu. Tidak harus ikut jadi GP atau guru penggerak, tapi ikut diklat. Kalau diklat pasti ada. Diklat untuk kepala sekolah, diklat untuk menjadi pengawas. Nah, ini peluang untuk Bapak Ibu ya, yang dari kepala sekolah, guru, untuk menjadi pengawas maupun kepala sekolah. Karena jabatan fungsionalnya sama, guru. Kita setara ya. Guru, kepala sekolah, pengawas itu setara. Jabatan fungsional guru. Ini kompetensinya untuk kepala sekolah. Oke, baik. Bapak Ibu langsung saja saya ingin mencoba langsung ke proses aplikasinya. Nih, yang terakhir nih Bapak Ibu ya. Pertama Bapak Ibu nanti masuk di PMM harus memilih Bapak Ibu sebagai pegawai pada kepala sekolah. Jadi ada sebagai penilai, ada sebagai pegawai. Nah, untuk kepala sekolah yang akan membuat atau dinilai oleh atasannya itu harus mengklik sebagai pegawai, ya. Di situ ya, ada di sebelah kiri nih pojok yang nomor 1. Kemudian
Bapak Ibu nanti akan disodorkan ada beberapa daftar sekolah. Kalau Bu Dini contohnya, Bu Dini itu definitifnya di SLB Negeri Surade. Ini daftarnya pasti ada dua. Daftar sekolah kepala sekolah definitif, ada juga di sini daftar sekolah kepala sekolah PLT atau PLT kepala sekolah itu di SLB Negeri Mutiara Bahari Mandiri misalnya. Jadi ada dua daftar sekolah untuk Bu Dini. Bagi yang ada tugas tugas tambahan ya, PLT biasanya ada dua. Kalau misalnya yang lain mah pasti satu. Oke, kemudian diklik ya sesuai dengan daftar sekolahnya dan selanjutnya untuk merencanakan kinerja kepala sekolah kita klik mulai. Kemudian cek datanya, betul nggak data diri Bapak Ibu sudah sesuai dengan apa yang ada di tampilan tersebut. Kalau masih ada yang salah, klik yang edit ya. Misalnya harusnya penata tingkat 1, ini penata gitu ya. Misalnya diedit saja langsung. Nah, kemudian kita kalau sudah betul ya tinggal data sudah selesai. Oke, nah di sini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan ada 8 pilihan indikator yang harus oleh Bapak Ibu dipilih salah satu saja. Oke, Bapak Ibu pilih misalnya terkait dengan membantu perencanaan pembelajaran atau presentasi dan sebagainya. Saya harap ini berbeda dengan tahun yang kemarin ya, jangan sama. Itu Bapak Ibu kemudian lanjut ke klik pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini boleh jadi Bapak Ibu nanti mana pengembangan kompetensi. Nah ini ya ada indikator kompetensi yang Bapak Ibu akan pilih. Oke. Tentang apa misalnya kematangan moral emosi misalnya ya. Kalau sudah selesai Bapak Ibu pilih pilih satu indikator saja untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Dan kalau bisa disesuaikan dengan aspek indikator yang dipilih di dimensi 3 tadi, di dimensi D3 tadi. Kalau Bapak Ibu terkait dengan presentasi visi misi, maka pengembangan kompetensinya di sini kalau boleh Bapak Ibu sesuaikan untuk meningkatkan yang berhubungan dengan program visi misi tersebut. Ya, oke. Baik, selanjutnya langsung nanti dari sini kan ke perilaku kerja, jawab kerja nanti juga Bapak Ibu nanti yang berakhlak itu setiap aspek diisi ada pilihan indikator yang akan difokuskan, indikator perilakunya apa, satu saja, kemudian perwujudannya apa, dipilih satu juga. Nah, setelah selesai sampai 7 aspek daripada ASN berakhlak ini dipilih, maka pergi ke rangkuman. Ya, ke rangkuman di sini akan diperoleh rangkuman daripada perilaku kerja yang 7 tadi. Ya, sudah muncul nanti rangkumannya. Dan terakhir Bapak Ibu, kalau sudah yakin, kalau belum yakin simpan draft saja, karena waktu perencanaan ini ada waktu sampai bulan akhir Januari. Jadi kalau sekarang tanggal 8, 10 gitu ya, asa kurang yakin, simpan draft saja ya. Di sini kan ada simpan draft dulu ya. Jangan dulu dikumpulkan atau ya. Jadi ada simpan draft. Nah, kalau sudah yakin tinggal kumpulkan saja, klik kumpulkan. Bapak Ibu akan ada konfirmasi. Setelah dikumpulkan perencana akan otomatis disetujui. Mohon ditunggu tahap berikutnya. Nah, ini klik aja kumpulkan. Rangkuman dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menunggu pelaksanaan kinerja. Jadi, pelaksanaan kinerja akan dimulai pada tanggal 1 Februari. Jadi, secara periodik Bapak Ibu harus membuka PMM, terutama di awal Januari sekarang ya, Januari sampai akhir. Kemudian juga di awal Februari itu karena akan kita mulai proses perencanaan pelaksanaan kinerja yang diawali dengan menentukan jadwal observasi kinerja dan sebagainya. Jadi Januari 1 Februari Bapak Ibu harus buka lagi. Baik Bapak Ibu, di awal ya sebagai pegawai Bapak Ibu nanti ada konfirmasi data atasan. Jadi data atasannya ini adalah nama pengawasnya. Saya namanya nanti muncul di situ. Daerah dinas pendidikannya muncul juga. Kalau sudah betul nama pengawas pembinanya namanya Asep Yogas, konfirmasi data. Jadi
Bapak Ibu harus konfirmasi data. Jangan lupa ini Bapak Ibu. Kalau belum dikonfirmasi data, langkah selanjutnya akan terhenti atau akan batal atau akan error dan sebagainya ya. Nah, kalau sudah dikonfirmasi datanya, eh, Bapak Ibu langsung masuk ke praktik kinerja. Ini Mas di bulan Februari ya, kalau tidak salah bulan Februari. Cek praktik kinerja di bulan Februari. Konfirmasi saya sudah setuju ya, atasan Anda ini biasa diketik ulang, kemudian lanjut, kemudian data tim benar, daerah dinas pendidikannya juga benar ya. Kalau data itu sudah benar, kirim lanjut. Kemudian klik menulis ulang dan klik setuju untuk lanjut dengan data ini. Konfirmasi terakhir, mulai praktik kinerja Bapak Ibu. Setelah itu di bulan Februari nanti akan mulai tampil. Cek langkah observasi di sini ya. Setelah Bapak Ibu melakukan mengklik cek langkah observasi, Bapak Ibu isi dokumen ini sebenarnya akan dilaksanakan atau diisi pada bulan Februari ini sebenarnya untuk pelaksanaan observasi ini bulan Februari. Jadi Bapak Ibu nanti ada tampilan seperti ini PM-nya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja cek langkah observasi. Setelah itu isi dokumennya yang tahap pertama. Di dalam tahap pertama biasa seperti tahun kemarin ada 3 pilihan Bapak Ibu. Saya berharap walaupun di sini perlu cukup dipilih satu saja, tapi saya berharap ketiga-tiganya di checklist ya. Seperti tahun kemarin lah ya. Kemudian semua kolom-kolom yang ada diisi. Misalnya setelah di checklist semua target perilaku, apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku yang di atas tadi. Nah, Bapak Ibu silahkan diketik apakah dengan mempelajari PMM, apakah ikut diklat, pelatihan dan sebagainya. Ini di kolom 4 nih ya, yang keempat. Nah, di sini setelah mengisi itu di kolom selanjutnya ada penentuan jadwal observasi ya. Jadwal observasi nanti akan saya share tanggal supaya tidak bentrok ya. Jadi pelaksanaan observasi ini, praktik kinerja ini akan dilaksanakan sekitar bulan Februari, pertengahan Februari sampai Maret akhir lah ya. Nanti akan saya share dipetakan supaya tidak bentrok. Bapak Ibu, tempatnya apa, nama kegiatannya apa, boleh jadi mungkin dalam kegiatan di observasi dalam kegiatan IHT bisa ya, atau dalam kegiatan pertemuan rutin bisa ya. Kemudian catatan lain yang sifatnya opsional boleh ditulis di situ ya. Terakhir, Bapak Ibu kalau yakin kumpulkan, kalau belum yakin atau perlu penyesuaian silakan diklik simpan draft. Tapi kalau sudah yakin kumpulkan ya. Oke, Bapak Ibu. Kalau sudah semuanya, terakhir dikumpulkan ya, klik. Nah, begitu selanjutnya Bapak Ibu, sesuai dengan tahapan-tahapan yang lalu, tahun yang kemarin ini, kalau sudah isi dokumen, nah nanti tinggal dicek rincian oleh Bapak Ibu pelaksanaan kegiatan observasinya ya, tahap berikutnya dan selanjutnya sampai upaya tindak lanjut sampai refleksi. Nah, saya pikir tidak harus dijelaskan sampai selesai. Karena yakin nanti akan secara bertahap saya akan sampaikan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan. Yang penting saat ini Bapak Ibu harus menyiapkan perencanaan kinerja yang tadi ya, yang tadi. Jadi perencanaan kinerja ya. Oke, perencanaan kinerja. Nah, ini ya dari mulai sini. Kemudian periksa, kemudian pilih daftar sekolahnya. Kemudian mulai merencanakan kinerja. Ini dilakukan pada bulan Januari ini, ya. Kemudian cek datanya, data Ibu sudah benar atau belum. Kalau belum benar silakan. Kemudian Bapak Ibu akan dipilih akan suruh memilih indikator untuk fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Dari 8 aspek pilih yang mana. Oke Bapak Ibu, sampai pada akhirnya ke pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, sampai saat ini Bapak Ibu harus selesai di tahapan perencanaan kinerja dari mengisi praktik kinerja, pengembangan kompetensi,
perilaku kerjanya yang 7 aspek berakhlak gitu, kemudian sampai kepada rangkuman dan terakhir dikumpulkan. Itu tugas Bapak Ibu di bulan Januari. Jangan sampai terlewatkan Bapak Ibu, dan apalagi kalau Bapak Ibu tidak membuat perencanaan kinerja ya, perencanaan kinerja berarti risiko Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu tidak akan mendapat angka kredit. Dan karena dari sini, dari hasil penilaian ini, misalnya sangat baik, baik, atau cukup, nanti akan dikonversi menjadi angka kredit untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Dan saya berharap saya memberikan penilaian sesuai dengan jawaban terutama, dan pertama dari hasil observasi kinerja, kemudian yang kedua jawaban-jawaban Ibu dalam membuat satu upaya tindak lanjut, refleksinya, dan selanjutnya ya dari perilakunya juga saya lihat. Jadi tidak mungkin dari hasil penetapan yang Bapak Ibu cek nanti ada yang sangat baik, ada juga yang baik. Tapi tidak ada yang di bawah baik atau yang cukup, yang kurang apalagi tidak ada. Karena Bapak Ibu berharap saya Bapak Ibu bisa terutama yang PNS nih ya, Bapak Ibu kepala sekolah yang PNS bisa mengusulkan kenaikan pangkat. Nah, kalau di bawah baik berarti tidak bisa mengusulkan kenaikan pangkat. Selain PMM, perlu Bapak Ibu perhatikan juga dan perlu juga saya ingatkan, karena di Jawa Barat itu kan ada TRK ya, tunjangan Ridwan Kamil. Kalau sekarang bukan tunjangan Ridwan Kamil, TKD benar nama. Tunjangan tunjangan apa? Kang Dedi TKD bener. Tunjangan Kang Dedi bukan bukan TRK ya. Nah, itu harus selesai ya untuk yang PNS, tutup SKP TW4 ya. Ingat di TRK harus selesai, tutup tahunan juga harus selesai karena itu akan menjadi nilai angka kredit Bapak Ibu yang saat ini masih berlaku ya. Nah, walaupun di PMM juga harus dilaksanakan, di TRK double ya, Bapak Ibu sebagai PNS harus double. Itu harus juga melaksanakan. Jangan lupa Bapak Ibu, saya ingatkan untuk tutup TW4 dan tutup tahunan. Nanti akan dikonversi menjadi PAK, dan PAK itu bisa dijadikan untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang. Ya, Bapak Ibu, itu saja barangkali. Izin satu share lagi, saya satu ini saja untuk yang kepala sekolah SLB swasta yang akan dinilai secara offline ya Bapak Ibu. Ini perlu dijadwal ya, terutama Pak Gandhi, Bu Nita, Bu Anita, dan Pak Dede Yogi, Bu Tuti ya. Nah, arayak ya itu teh, Bapak Ibu. Pak Dede Yogi ya, Pak Dede Yogi. Ya Pak. Nah, Pak Yogi ini di nota dinas yang dari KCD itu kan setiap kepala sekolah itu beda-beda tanggalnya ya. Pak Yogi itu tanggal 14 Januari. Bu Tuti hadir nggak Bu Tuti? Halo Bu Tuti? Hadir Bapak. Hadir, nah tinggal Nah, Bu Tuti tanggal 15. Bu Anita tanggal 16. Dan terakhir Pak Gandhi tanggal 17. Nah, saya berharap begini, karena ada usulan juga dari Pak Yogi kalau nggak salah ya. Pak Yogi mengusulkan untuk gimana? Digabung ya Pak Yogi? Atau Bu Anita kemarin yang ada usul? Abdi Pak. Siapa ini? Bu Anita. Bu Anita, mohon. Bu Anita bentrok ya katanya ya. Tidak bisa pada tanggal 16. Jadi mau kemana nih? Enggak sih Bapak. Hah? Enggak, Bapak cuman nanya itu kan biasanya digabung ya dengan sekolah lain, jadi tidak satu sekolah gitu. Cuman kemarin kata Bapak, boleh tapi maksimal 2 sekolah saja kalau mau digabung gitu. Kecil suaranya ya, Bu Anita. Rada singagorowok, meh rada tarik. Cuma Bu. Kenapa? Ya. Kemarin itu kan biasanya kalau misalnya itu kan suka digabung dengan sekolah lain Bapak gitu.
Nah, kemarin teh kata Bapak boleh digabung tapi maksimal hanya 2 sekolah saja gitu. Panginten Oke, bisa ditentukan dengan sekolah mana oke, saja baik. dan kapan. Kalau gitu sepakati saja sekarang ya, biar nanti saya berharap begitu ya. Walaupun di nota dinasnya harus satu-satu, mendingan dua-dua W-nya Bu Anita ya. Dua sekolah satu Pak. satu waktu gitu ya. Baik, kalau misalnya saya dari Bu Anita dan Pak Gandhi nih dikelompokkan nih dua dana SLB PGRI. Pak Gandhi ya Pak Gandhi. Ya. Ini kebetulan kan tanggal 16 dan tanggal 17. Nah, silakan mau ditentukan tanggal berapa? 17 saja, Pak. Oke, tanggal 17. Bu Anita gimana? Bisa nggak tanggal 17? Mangga, Pak. Siap. Oke, saya pindahkan ke sini ya, tanggal 17. Baik, gitu aja gampang ya. Oke, tanggal 17 ya, baik. Nah, salah jengna saya nanti Bapak Ibu yang Bu Anita dan Pak Gandhi digabung di salah satu. Mau di mana ini tempatnya sekalian nih? Di Bu Anita aja lah, supaya ingin Bari tahu Amangnya, semuanya. Pak itu Garbitungnya. Iya. Di Mangga pilih badai kanu tebih, mangga. tempatnya di SLB PGRI Gerbitung. Gerbitung. Iya, ingin tahu aja gitu, main di sana. Emang ajan kaditu Kang, Can pernah? Belum Oh, tahu. atuh kudu kaditu eta mah. Oke, ya siap. Pokoknya mah di Geger Bitung ya, di Geger Bitung. Oke, selanjutnya di sini nih di Geger Bitung saya hitungan. Nah, salajengna waktunya pukul berapa nih? Kita mulai pukul 8 aja ya, Pak. 8 cukup ya. Ya, Mohon mangga, Pak. jadi begini Bapak Ibu, yang ketempatan misalnya Bu Anita nanti mempersiapkan di sana biasa infokus gitu ya. Kemudian kalau boleh mah dengan guru-gurunya Pak Gandhi datang ke sana. Berapa orang kira-kira ya? Ya Dua, mewakili saja, jangan semua kalau memang ini ya. lebih sih. 3 orang lah ya. Bukan, maksudnya sampean botram di sana. Oh, saya nama sadayana gitu mah. Ya, bisa ya semuanya ya. Ya paling-paling 3 atau 2 orang guru ya. Sudah paling botram itu sadayana. 3 orang boleh lah ya. Ya 2 lah, 2. Hah? 2. 2 saja. Ya paling kurikulum dan kesiswaan barangkali seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi nanti akan diskusi di sana, Pak. Iya. Ada diskusi, tanya jawab. Nanti dari peserta yang dari Bunita juga ikut ikut memperhatikan dan ikut juga tanya jawab diskusi ya. Ya, saling melengkapi. Oke, saling melengkapi dari itu pilihannya yang tadi ya, Pak, yang 7 Iya aspek sih. itu. Nanti saya share Ya. temanya. Oke, deal ya di tanggal Jumaah ini nggak terlalu ini, Pak. Jam 8. Ya, lebih cepat lebih baik meureun. Jumaah. Milih bade dialihkeun ka dinten Kemis teh sawios atuh Gitu Bapak. atuh. Kumaha, Pak? Merah dan nyase. Itu dinten Kemis saya aya rakor Pak ke syariater yayasan. Oh, ya udahlah. Oh. Gak apa-apa lewat Jumat, lewat waktu Jumat, nggak apa Jumat di sana ya? Iya, nggak apa-apa lah, ulin. Oh gitu mah aman itu. Oke. Baik, kita sepakat Jumat 17 Januari di SLB PGRI pukul 8 kita mulai ya. Pukul 8 aja, Kang. Lah. Iya. Sekarang Bu Tuti sareng Pak Dede nih kebetulan digabung. Mangga Bu Tuti. Mangga Bapak. Sok. Sanes mangga Ibu. Di Sukalarang ngeten Pak, ka Sukalarang we abdi. Oke. Jadi tanggalnya dulu kapan? Ini mah Pak. Ujung ke ujung barat dan ujung. Mohon kedah nama abdi ke PGRI Gerbitung Sang Sukalarang. Oh gitu. Geger Bitung jeung Sukalarang. Geger Bitung jeung kumata sok mumpung candi ketok palu. Telangkung. Geger Bitung jeung Sukalarang. Pak Gandhi bade di tiasa ieu. Pamimpin. Gini atulah ya mumpung ini. Jadi saya coba langsung rubah ya biar nggak ini, biar mengenakan ke semua pihak. Ini ya.
Jadi Geger Bitung dengan iya mah. Oke, sana ke tadi. Ini Jantan Kak Gerbia tuh Pak Gandhi. Hah? Ini mah tanggalnya meren tetap meren. Tetap bisa dirubah, Pak. Jadi saya itu 14, 15, 16 itu rakor, Pak, di Sariater dengan yayasan Nah, oke gini provinsi. aja tuh ya. Iya. Kita kembali lagi nih. Bu Tuti dengan Pak Gandhi. Ini waktunya Jumat, Cina. Boleh nggak Bu Tuti bisa ke PSB Mangga, Bapak mangga. PGRI Cisaat nih? Mohon mangga. Nah, betong jauh tuh dari ujung ke ujung, bener ya. Tempatnya di sini. Nah, yang kedua, udah ya, deal ya Jumat. Oke. Kemudian Pak Yogi sarang Bu Anita nih, Bu Anita digentos ya supaya caket SLB Sukalarang sarang PGRI nih. Mohon Bapak mangga. Kaping saudara. Kepingin 11 ya Pak. 11 ya. Bener memilih langsung. Nah, geng. Tempatnya di mana? Gere Bitung. Mangga, siap. Oke, udah beres tuh. Mohon. Ya, tempatnya yang satu di Cisaat, yang satu di SLB. Seperti itu Pak Yogi. Siap, Siap? Pak. Mohon, Pak. Oke, jadi Pak Yogi dengan Ibu Nita di Kamis 16 Januari, tempatnya di SLB Geger Bitung. Upami Bu Tuti sareng Pak Gandhi di hari Jumat tanggal 17 Januari, tempatnya di SLB Cisaat. PGRI. Iya. Oke. Deal ya, deal. Deal. Baik. Nah, ini Deal, Bapak Pak. Ibu, untuk yang diploting di PMM, Bu Dini 2 ya. Bu Weti, Bu Ida, apa mau digabung atau hiji-hiji? Saya pikir harus digabung juga. Cek, mangga. Bu Dini, halo Bu Dini. Ada Bu Dini nggak? Ada. Digabung Pak, digabung. Oke. Mangga Pak pada digabung. Oke. Ya lah. Ini pas pelaksanaan kan di bulan Februari Maretnya. Februari Maret. So, karena Bu Dini itu ada dua di sebenarnya. Satu tapi dua. Ya, di Surade atau di Mutiara Bahari ini digabung jadi hiji ya, Bu ya. Bisa Pak. Pada di Surade boleh. Kumaha Ibu ya, Bapak mah Di Surade ya, di Surade. Surade ya. Tanggal Februari apa ya? Februari atau Maret? Kaping, mangga, telangkung Bapak. Gila. Maret masa sih saum Bapak? Ya, Februari Maret Bapak. saum. Satu Oke. acan saum, satu acan saum. Ametan nyuguhan. Satu Tanggalnya acan nanti Ibu yang harus menentukan dan kita menyesuaikan ya Bu ya ketika Februari apa ya? Februari. Saya kedap. Februari. Kaping 14 Jumat. Bebas Bapak dintena. Ya, mangga. Kalau boleh jangan hari Senin ya pokoknya. Hari Selasa aja kaping 11. Kaping 11 Selasa. Mohon. Selasa. Janten ti MBM aya guru nu ngiring oge nya. 11 Februari ya. Oke. Mohon. Salajengna ini kalau berurutan seperti ini ya, ini udah deal ya SLB Negeri Surade untuk 2 sekolah. SLB Surade dan SLB Mutiara Bahari. Salajengna Mutiara Bahari Purna Bakti Pertiwi dengan Bakti Pertiwi ini. Bu Weti. Pada digabung di dia. Nah, itu Bu Weti. Nah. Halo. Mana Bu Weti? Ada Bu Weti nggak? Ada Bu Ida nih. Saya setelah tutup screen baru ketahuan gitu, karena tadi ditutup oleh oleh file, jadi nggak kelihatan. Sekarang mah pas ditutup kelihatan ada Bu Ida, ada Bu Weti. Nah, kalau dari jadwal Bu Weti, ini
Ini supaya mudah aja. Urutannya sudah ngarendeng, padahal nggak disengaja ini. SLB Purna Bakti Pertiwi dengan Bakti Pertiwi ini sudah merendeng gitu. Mau digabung berdua ya? Bisa? Boleh, Nah, boleh. Mangga, Pak. oke. Badai kaping sabaraha, jangan ke Maret, Maret sudah puasa. Tete sabot ramnya. Rada rada barara usungut. Kinten-kinten irahata. Bu Ida mangga sapakati. Mangga sok bebas abdi mah. Ngiringan. Mun di Bu Ida rek Februari, Pak. mencit domba. Rentang waktu, Boleh, Pak. boleh. Mangga tentang waktunya di bulan Februari saja, Bu, karena Maret teh emotnya Maret teh ke tos 1 Maret teh udah puasa. Puasa. Heeh. Pada iraha Bu Ida, mangga. Bu Ida Boleh. kapan? Bebas. Mangga besok. Awal Februari panjenengan, Pak. Awal Februari mah tanggal Sekedar Februari. Iya teh Januari itu kan liburnya 25 sampai kada bisa ya libur, tingali ku ibu bantosan. Kaping Aya, tilu, Pak. Pak. Pengopat. Oh, Pak Yandi. Jangan Senin. Kaping opat Salasa, Pak. Hah? Kaping Kamis, opat Pak. Salasa. Mau Salasa itu? Mohon opat Salasa. Ini, oh. Hah? Sabaraha sekolah, Bapak? 2 sekolah. Oh, eta tuh Pak Yani ngiringan. Heeh, tuh kunaon Pak Yani ngobrol. Kawartosan unggul. Kayaknya Pak Yani, kayaknya yang bagian Bu Ida jeung Bu Weti. Kaping 13-nya Kamis 13 Februari. Oh, 13 Februari ya. 13 Februari. Saya tulis dulu Februari. Kemis ya. Mangga. Di tempatnya mana? Bade di Bu Ida mangga, bade di Abdi mangga. Bararager Bu kami. Ida di mana, Bu Ida? Bu Ida mau? Boleh. Mau. Mangga. Ibu Ida? Boleh. Oke. Bu Ida lah. Main mencit domba Bu Ida mah. Ya. Berarti mencit Reni. Oke, disepakati Bapak Ibu untuk kelompok kedua yaitu Purna Bakti Pertiwi dan Bakti Pertiwi. Tempatnya di Bakti Pertiwi di tanggal 13 bulan 2 ya, bulan Februari. Oke. Salajengna. Nah, ini sudah sepakat ya? SLB Bakti Pertiwi udah ya? Ya. Siap. 13 bulan Februari. Salajengna Pak Wawan, aya Pak Wawan tuh. Asa teu aya nya tadi. Aya Pak Wawan, Pak? Kayaknya. Ya, Pak. Bapak. Pak Wawan. Entos we Depi jeung Pak Yani, Pak. Nah, diganti. Depi sareng Pak Yani Kalau eta saya si Amar, Pak. Nu aya we nya. Nu aya nya. Iya. Bu Depi ini diganti nih. Jadi Pak Yani naik ka luhur gitu nya. Iya. Ya, mohon, Pak. Sareng si Ambar. Nah, sang Ciambar. Sok ayeuna nu aya we. Melak duren, Pak. Menuju musim duren enak di Ciambar. Bari syukuran tos ieu tos damang Bu Depi. Sok mangga Bu Depi kapan tanggalnya? Mangga Pak Yani bade iraha. Tempatnya di mana? Ente tinggal kaping heula. Tempatnya dulu. Mangga Di bade Ciambar di wae, Pak Pak. Yani. Di Mangga di Ciambar Abdi. wae. Oke. Bilih Ciambar wae. bosan di Ciambar di Pesan Ciambar. Ciambar wae. Ciambar. Ciambar. Ya, mangga Pak Yani kaping 20-nya. 20. 20 itu Kemis. naon? Hari Kemis, Kamis. Pak. 20 Sekantelan seramunggahan, Pak. Februari. Acan atuh kami ngondi lah. Ini dicurak. Dinten naon 20 Februari teh? Kemis, Pak. Kemis, Pak. Kemis, aman lah. Ya, salajengna ini naik ya.
Bu Tanti, Bu Armila, ini gimana nih? Halo, ada Bu Tanti dan Bu Bu Lina ada nggak? Maka yang dari SLBA nih sakantana di ya. SLBA Mohon, sareng SLBB pada digabung mohon gabung we sareng cewek atuh. sareng C Nu tilu kabung eta teh nya seueur teh nya. mangga asa Santos kaping 20 kaping sabaraha? mangga Bu. Tanggal berapa? 20 ada Tanggal berapa salah tanggal Terus berapa? 20 mah 2 hiji Bu Tantri. 2 ini Jumat. Lah Bu Tanti. Ontong Jumat, Senin we kaping 2 opat. Tong Senin 24 Ibu. Selasa 25 Februari 24 aja 25. Selasa. Oh Selasa mangga 24. 24. Bu Tanti sareng Senin ya? Senin. tilu lah dijikeunnya. Kaping 24 mah Senin, Pak. Jangan Senin. Selasa. Kaping 25. 25, Pak. Tanggal 2 25. 25 teh dinten Selasa. 25 dijikeun tilunya da ieu padeukeut. Oh, siap, Pak. Mangga. 25 Februari 2025. Tempatnya di mana, Bu? Di SLB. Dek, Bu Almila di mana? Ayo mangga ngiringan di mana weh hayu. Aya be. Sahan SLBB aya. Di rumah makan atau kali-kali mah. Ayo. Siapa? Aduh, Ayo Pak, monggahan. Entah kan di mana ya nih? Di A, di B, di C? Berarti ke saung nih Februari teh. Dacan. Di BW atau Pak? Di SLBB. Kita gaduh kalender buat Maret, sauma Bu. Di SLBB, Pak. SLBB ya. Bapak 2 genep we negeri kota mah berarti 2 genep. Oke. Atas? Siapa? Oke. Siap Pak. Di SLBB nih. Kalau ini di SLBB gini. Saya diminta. Iya, surat. Harapnya. Ini surat. Salajengna, nah terakhir nih. Bu Mulyani sarang Pawawan SLB Negeri ini 2 nana. 2 genep aja. Kaping 2 genep we, Pak. 2 genap Bu, Bu Mul? 2 genep. Di mana? Pada di mana? Bade Negeri di 2 nana Handayani. ya. Disarangkeun sarang Handayani. Sarangkeun we lah nya misalnya. Mangga di Handayani teh buat kieu. So. Sekali-kali rekreasi ka ditu nya, Pak, ka Handayani. Boleh. Aya teh ya perwakilan dari Handayani hari ini hadir nggak? Itu buat kieu. Saya Pak Wawana Pak. Handayani Handayani saya nu ngawakilan di Pak. Oh. Oke, wadi wartosan Padahal Ibu Mul ya. sakantenan pas sadayana sarengkeun di rumah makan papajar. Bener, eta kalem usulan. Berarti kaping sore heula 20 genep, Pak. 20 genep teh dinten naon? Rebo. Dinten Rebona. Oke. Rebo bade di Handayani Mau di Handayani we, Pak. Hmm? 20 genep 2 6 ya. Bisa unta jongjonnya terus beres. Udah di Handayani wae? Di Handayani we, Pak. Pilih bosan di negeri kota mah mana hari udang Pak. Ini rekreasi ka Handayani ya. Aracan kan ti dia. Oke, Bapak Ibu sudah kita tentukan ya. Saya ulangi. Untuk Ibu Dini, Budini nih karena SLB Negeri Surade dan SLB Mutiara Bahari Mandiri, berarti Bu Dini menyampaikan 2 kali paparan. Nah, tempatnya di SLB Surade. Ini hari apa ya? Tanggal 11 teh Bu Dini, hari naon meh? Iya. Hari Rabu kalau nggak salah. Rabu. Tanggal 11 teh Selasa, Pak. Oh, Selasa. Supaya ketinggalan jelas. Selasa. 11 Februari 2025. Oke. Ini sudah ditentukan tempatnya di Surade 11 Februari hari Selasa. Salajengna Bu Dini nanti
ada beberapa guru yang dari Mutiara Bahari yang sana Bu, ya tidak harus semua lah ya Bu ya. Mohon mangga. Termasuk juga yang Bu Weti dan Bu Ida juga ada yang SLB Purna Bakti yang ikut ke SLB Bakti Pertiwi, Pak Bu Weti ya. 2 atau 3 orang saja nggak apa-apa, jangan banyak-banyak, kasihan. Ini tanggal 13-nya dinten naon Bu Weti? Kemis, Pak. Kamis. Mohon. Kurang diserat. Oke. Siap. Oke. Lanjut ke PGRI. PGRI dengan Arosadiah. Jadi Arosadiah nganjang ke PGRI. 20 Februari itu dinten naon Bu Devi? Dinten Kemis, Pak. Kamis, oke. Sing sehat Bu Devi nanya. Sehat, Pak. Di Longok. 25 hari apa Bu ini? Bu Tanti? Selasa, Pak. Selasa. 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 Oke. 26 hari Rabu berarti ya. Pak, punten. Ya. Kumargi pawawana kita aya wios di negeri kota heula we, Pak. Oh nya. Oh, tepugu ah. Nu di negeri kota. Tepugu nu boga imahna eueuh. Jadi waktu itu mah di wartosan. 20 genep teh Rabu ya Bu ya? Rabu, Pak. Rabu. Siap. Sudah selesai alhamdulillah, ini pemetaan. Jadi ada yang 2 kecuali SLB ABC Budi Nurani disatukan bertiga karena berdekatan. Jadi sudah selesai. Jadi bulan Februari ini kita akan observasi kinerja 1 bulan full. Jadi Maret sudah tidak ada kegiatan apa-apa. Eta mah puasa aja ya. Puasa saja itu ya. Karena Maret 1 Maret itu kalau nggak salah udah mulai puasa. Kemudian yang swasta juga sudah dipetakan. Ada yang bentrok ke Januari dari namanya swasta mah. Pak Yogi dengan Bu Anita Kamis 16 Januari, Bu Tuti dengan Bu Pak Gandhi Jumat 17 Januari. Oke, dah deal ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari kegiatan pemaparan persiapan penyusunan rencana kerja di PMM maupun persiapan pelaksanaan PKKS offline untuk sekolah swasta yang tidak masuk PMM sudah kita bicarakan dan disepakati tadi. Tapi sebelum kita tutup, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan terkait misalnya ada hasil penetapan penilaian yang tahun 2024. Bapak Ibu sudah dilihat semuanya di PMM? Sudah ada hasilnya? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, nanti saya sampaikan ke tim fasilitator Simten di KCD. Gitu. Nah, silakan. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, ditanyakan sebelum kita tutup. Kita tutup pukul 16 lah ya. Kita ada waktu ya, Bu Ati ya. Maka saya serahkan lagi ke Ibu Ati aja. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Kegiatan kita untuk perencanaan pengelolaan kinerja kepala sekolah sudah sampai jadwal dan paparan tadi melalui yang disampaikan oleh Bapak berkaitan dengan pembagian waktu untuk penyusunan SKP tahunan ini dan ada kesepakatan untuk melaksanakan praktik kinerja yang sudah diatur tanggal dan waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini dapat melaksanakan dan mulai menyusun SKP tahunan ini di PMM. Dan sampai ke sini juga sudah disusun pengelolaan kinerja penilaian pengelolaan kinerja kepala sekolah yang swasta dengan jadwal yang sudah disepakati. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dan kita sepakati hari ini dapat terlaksana dengan baik. Masih ada waktu sekitar 10 menit, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan penyusunan SKP ataupun penilaian kinerja kepala sekolah swasta, disilakan.
Silakan Atau Bapak Ibu. SKPM. Yang yang di PMM kemarin, Pak Yani sudah melihat nilainya hasil kemarin di PMM, Pak ya? Acan dibuka, Pak. Hah? Acan dibuka. Oh, Acan dibuka. Mohon. Saya pengen ada testimoni salah satu saja, atau salah dua, salah tiga, yang sudah membuka PMM dan di situ sudah dapat melihat penetapan penilaian. Siapa nih? Boleh disampaikan. Saya ingin mengecek supaya nanti kalau ada yang belum muncul, apalagi yang PNS tidak ada, ini rugi nanti. Bapak Ibu tidak akan mendapatkan konversi angka kredit. Karena ini langsung ke cek beja, langsung ke kinerja, ke BKM gitu. Bu Armila sudah dilihat, Bu? Dibuka, Bu, itunya. Bu Mul Antos. Sudah dilihat Pak, tapi hasilnya alhamdulillah. Ada. Ada. Tolong disebutkan hasil nama. Ada tapi udah muncul. Sudah Pak. Ini ada 2 periode, Bu Armila, jangan lupa. Yang periode pertama, yang periode kedua belum Pak. Nah, Belum nanti dirubah nanti di di periodenya ya. Dirubah nanti akan muncul. Ya, gitu ya. Kalau ada mah alhamdulillah. Yang lain yang belum muncul siapa ya? Bu Dini udah ya, Bu Dini? 2 periodenya udah muncul ya? Sudah Pak, dua-duanya. Oke. Bu Ida, tes lungsur. Terus katingali? Tacan, Pak. Nah, silakan nanti kalau ada yang belum muncul, dibuka dulu di PMM, nanti akan muncul, kelihatan. Nanti kalau di klik periodenya Januari Juni, itu berarti periode 1 udah muncul nanti nilainya ya. Baik, sangat baik, kurang gitu ya, muncul. Kemudian yang apabila belum muncul, nanti konfirmasi ke saya dan saya akan sampaikan ke fasilitator Simteknik KCD gitu, supaya nanti Bapak Ibu jangan merasa dirugikan tidak dapat hasilnya gitu ya, terutama yang PNS. Kalau juga saya ingin ada testimoni dari yang Bu Tanti nih, yang non PNS. Bu Tanti terus ditinggali Tacan atau Pak Yani? Acan Pak, kayak kurang tadi ditinggal. Ya, nanti di Japri saja ya kalau sudah muncul. Kalau belum muncul, ya. SLBC sudah Pak muncul dua-duanya, ada berdampingan periodenya. Ya, syukurlah kalau sudah muncul. Nanti kalau ini, kalau saya mah nggak bisa melihat, tapi ada rekapnya gitu, rekapnya. Tapi apakah itu muncul di PMM masing-masing kepala sekolah, saya tidak tahu, gitu ya. Tapi kalau rekapnya sudah ada di saya, semuanya sudah ada. Itu saja barangkali ya. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan, Bu, Bapak? Oh ya, Bapak Ibu saya ingatkan juga, Bapak Ibu kepala sekolah yang semuanya tentunya yang nilainya udah ada nilai. Sudah ada, Bu? Bu Nilai Ibu udah muncul? Udah. Buka ini nih. 2 periode, Bu. Udah diangsulan tuh. Misi kudu diangsulan ya. Baik. Kalau sudah ada, kalau tidak ada nanti konfirmasi ke saya. Kemudian saya perlu mengingatkan Bapak Ibu. Oh, udah. Untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang di dalam PMM-nya terplotting ada beberapa guru baik yang honorer maupun yang PNS, itu segera disampaikan kepada guru-guru untuk segera menyusun rencana kerjanya di Januari ini ya. Udah berarti. Udah ya, Bu ya? Nah, jadi perlu disampaikan. Misalnya di situ ada berapa orang guru. Biasanya kalau dibuka di HP itu tidak muncul. Tidak muncul. Misalnya kalau saya juga pengelolaan kinerja tidak ada. Padahal setiap non PNS pun kalau di SLB negeri itu muncul ada. Ya, harus dinilai. Kemarin saya coba di SLB Mutiara Bahari Mandiri ya di MBM itu. Gurunya udah semua ya. Tapi di semuanya sudah ada ya, Bu Tanti. Atos Pak, mau Abi, Bu Tanti atos Pak.
Siap, siap nuhun atau alhamdulillah. Terus anak Selanjutnya Januari Bapak Ibu ini perlu diingatkan untuk guru-gurunya ya untuk menyusun rencana kerja di bulan Januari ini. Jangan lewat ke luar Januari gitu ya. Diingatkan untuk bisa dinilai oleh kepala sekolahnya masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi yang harus didiskusikan, dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kalau materi nanti akan saya sampaikan, kemudian jadwal juga akan saya share untuk pemetaan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Kalaupun misalkan ada yang kurang dipahami, mangga silakan ditanyakan saja langsung ke saya. Selanjutnya apa yang sudah kita sepakati mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Terutama perencanaan kerja untuk kepala sekolah saya tunggu secepatnya. Ya, saya tunggu semuanya bisa membuat perencanaan kerja, persiapan perencanaan kerja, gitu ya. Ajukan ke saya dan konfirmasi, jangan lupa konfirmasi data atasannya. Itu saja, terima kasih dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kegiatan kita sudah selesai. Kita Foto-foto. tutup bersama-sama. Sebelumnya boleh dibuka untuk berfoto bersama. Ring-ringan cenabut. Boleh ini. Yang dari Budi Nurani B belum terbuka. Saya berdua dengan ibumu. Ya, baik. Bapak, Ibu, posisi siap. 1, 2, 3. Oke. Bu Dini mana? Oh, nyata terus nugelis. Ayo tuh. Ngalih ke handap di abdi mah. Sekali deh ah. Ya, siap. 1, 2, 3. Iya, hatur nuhun. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wilujeng Sonten. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin